Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai materi yang telah lalu, yaitu fungsi. Pada materi yang telah lalu telah disebutkan pengertian dari relasi dan fungsi, kemudian perbedaan antara keduanya. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai fungsi. Nah, untuk itu simak penjelasan berikut ini. Di dalam fungsi ada istilah domain, kodomain, dan rank fungsi. Apa saja maksudnya? Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, sedangkan rank adalah daerah hasil fungsi. Biasa juga disebut dengan bayangan. Contoh soal yang pertama. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B ditunjukkan oleh diagram panah berikut ini. Domainnya apa? Domainnya domain daerah asal. Daerah asalnya itu adalah semua anggota yang berada di A, yaitu 0, 1, 2, 3. Kodomain adalah semua anggota yang berada di B, yaitu negatif 1, 0, 1, 3, 5, 7. Harus diurutkan ya, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian rank adalah daerah hasil, yaitu daerah yang menjadi tujuan dari daerah asal. Nah, kita lihat 0 menuju kemana? Ke negatif 1. Berarti negatif 1 ranknya. Kemudian 1 menuju ke 1. Tuh. 2 menuju ke 3. Dan 3 menuju ke 5. Sehingga ranknya adalah negatif 1, 1, 3, dan 5. Oke. Sekarang contoh soal kedua. Diberikan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 4, 6, 8. Jika relasi A ke B adalah relasi setengah dari, maka A gambarlah diagram panahnya, B tentukan domain, kodomain, dan rank fungsi, C nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, pengertian tadi dikatakan himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 4, 6, 8. Diagram panahnya tadi katanya relasinya adalah setengah dari. Berarti nilai-nilai A ini adalah setengah dari berapa? 1, yang ini 1 setengah dari 2 ya. Kemudian 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Nah, ini apa ini? Relasi apa fungsi ini? Iya, ini boleh dikatakan sebagai fungsi karena semua anggota A berpasangan dengan anggota B dan pasangannya tidak ada yang bercabang, sehingga domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kodomainnya semuanya ini 1, 2, 4, 6, 8 dan ranknya adalah 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan pasangan berurutannya 1,2, kemudian 2,4, kemudian 3,6, kemudian 4,8. Dimengerti ya? Sekarang banyaknya fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, C.
Carilah A, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. B, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Cara menjawabnya, ketahui NA sama dengan 4. NA itu tadi apa? Banyaknya anggota. Banyaknya anggota. Anggota A ada 4. 1, 2, 3, 4. Jangan keliru, jangan salah paham. Banyak anggota ya, bukan angkanya. Tapi banyak anggotanya ada 4. Maka ditulis NA sama dengan 4. Sedangkan yang B, NB-nya 3, yaitu anggotanya 3, ya kan? A, B, C. 1, 2, 3. Jadi NB sama dengan 3. Banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA, yaitu 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 81. Kemudian banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB, yaitu 4 pangkat 3, yaitu 4 kali 4 kali 4. 64. Nah, begitu cara menjawabnya. Kemudian, notasi dan rumus fungsi linear. Ada istilah fungsi linear, ada istilah notasinya. Fungsi linear dinotasikan dengan f(2) x panah ax tambah b. Bagaimana cara membacanya? F adalah fungsi yang memetakan X ke AX tambah B, di mana F adalah nama fungsinya, X adalah anggota daerah asal, AX tambah B adalah bayangan dari X. Kemudian kalau rumusnya, F buka kurung X kurung tutup sama dengan AX tambah B. X variabel dan Fx nilai fungsi. Contoh, Fx sama dengan 2x tambah 2. Nilai fungsi untuk x sama dengan 2 kita masukkan ke sini. Berarti F2 kita ganti x-nya dengan 2. Ini kita ganti dengan 2. Berarti F2 sama dengan 2 kali x. Berarti 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 2 4. 4 tambah 2 6. Nah, seperti itu ya. Sekarang cara menggambarnya bagaimana? Menggambar grafik fungsi linear. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 2. Jawab. Cara mencarinya yang pertama, tentukan dulu titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Kalau mencari titik potong dengan sumbu x, maka fx-nya kita jadikan 0. Ini kita jadikan 0. Sehingga 0 sama dengan 2x tambah 2. Kalau kita pindah ruas 2-nya menjadi 2x sama dengan negatif 2. Maka x sama dengan negatif 2 bagi 2, yaitu negatif 1. Sehingga diperoleh titik min 1,0. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu y. X-nya kita nolkan, X ini kita nolkan, sehingga fx sama dengan 2x tambah 2 menjadi fx sama dengan 2 kali 0 tambah 2. 2 kali 0 kan 0. 0 tambah 2, 2. Sehingga diperoleh titik x-nya 0, 0,2. Ya, 0,2. Sedangkan yang tadi x-nya negatif 1, y-nya ini, y-nya 0. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana bentuk grafiknya? Buat sumbu koordinat dengan titik potong tadi, yaitu negatif 1,0, negatif 1,0 kan di sini. Ini posisinya. Kemudian 0,2 ini. Lalu kita tarik garis lurus yang melewati titik koordinatnya.
kita hubungkan melalui ini dan ini, dapat garis seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari fungsi yang tadi. Oke, bisa dimengerti. Sekarang contoh soal mengenai fungsi linear. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x tambah 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan A f3, B bayangan negatif 2 oleh f, C nilai f untuk x sama dengan negatif 4, D nilai x untuk fx sama dengan 6, E nilai A jika FA sama dengan 12. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kita kan tadi memiliki rumus fungsi fx sama dengan 3x tambah 3. Maka menjawab soal yang nomor A tadi, untuk x sama dengan 3, maka kita ganti di sininya. Berarti 3 kali 3 tambah 3. Jadi x-nya kita ganti dengan yang ditanyakan. Ditanyakan kan 3. Ganti dengan 3. Sehingga menjadi 3 kali 3 ditambah 3. 3 kali 3 9. 9 ditambah 3 12. Yang kedua, bayangan negatif 2. Bayangan negatif 2 oleh f. Sebenarnya ini mirip dengan yang A, cuman perbedaan redaksi kalimat aja. Ini bayangan ini sama dengan nilai, sehingga sama dengan f negatif 2. Jadi f negatif 2 sama dengan, sama ya, x nya saja kita ganti dengan negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2 negatif 6, negatif 6 tambah 3 hasilnya negatif 3. Yang C, nilai f untuk x sama dengan negatif 4. Nah, ini juga sama, kita sama dengan rumus mencari nilai A dan B, yaitu f negatif 4 sama dengan 3 dikalikan dengan x nya kita ganti dengan negatif 4. 3 dikali negatif 4 ditambah 3. 3 dikali negatif 4 negatif 12. Negatif 12 tambah 3 negatif 9. Yang C, yang D, nilai x untuk fx sama dengan 6 adalah, nah sekarang nilai fx nya diketahui nilainya 6, tapi x nya yang ditanyakan. Maka cara mencarinya, fx kita ganti dengan 6 sama dengan 3x tambah 3. Jadi 6 dikurang 3, ini 3 nya pindah ruas menjadi negatif 3. 6 dikurang 3 adalah 3, berarti 3 sama dengan 3x. Maka x nya adalah 3 dibagi 3, hasilnya 1, sehingga terjawab. Jadi nilai soal untuk D ini adalah kebalikan dari ABC ini. Kalau ABC ini kita mencari nilai F-nya, kalau untuk D kita mencari nilai X-nya. Nah, yang E juga, nilai A jika FA sama dengan 12. Ini sama dengan cara yang D, cuman X-nya saja diganti dengan A. Nah, di sini fx sama dengan 12. Nah, di sini ini kan A, ini boleh kita fx boleh kita ganti dengan A. Oke, kalau misalnya mau diganti A, ini boleh A. Maka di sini juga A. Nah, ini jadi FA sama dengan 12 sama dengan 3A ditambah 3. Jadi 12, 3-nya pindah ruas jadi negatif 3, berarti 9 ya. 9 sama dengan 3A. Maka X sama dengan 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah contoh soal dari fungsi linear.
Kemudian di dalam materi fungsi ada istilah korespondensi satu-satu. Apa pengertiannya? Korespondensi satu-satu misalkan dari himpunan A ke himpunan B. Itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu pasangan dengan anggota B. Begitu juga setiap anggota himpunan B juga harus memiliki pasangan tepat satu dengan anggota A. Jadi dua arah. A ke B, setiap anggotanya memasangkan dengan tepat satu pasangan. B ke A juga begitu. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa syarat mutlak korespondensi satu-satu adalah jumlah anggota harus sama, baik anggota dari daerah asal maupun dari daerah kawan. Untuk menghitung jumlah atau banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk dari dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama, misalkan anggotanya namanya N simbolnya, maka dapat menggunakan rumus N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali dan seterusnya sampai angkanya semakin kecil, yaitu kali 3 kali 2 kali 1, atau sering dinotasikan dengan N faktorial. Ya. Nah, ini adalah contoh dari gambarnya. Kalau relasi kan seperti ini, ada yang tidak memiliki pasangan, itu yang ini, nggak apa-apa ya kalau begini. Nah, ini fungsi, bisa juga disebut fungsi ya. Kemudian yang ini juga, apakah ini fungsi? Nah, ini bercabang sehingga ini bukan fungsi tapi relasi. Yang ini fungsi? Iya, fungsi. Fungsi itu kan adalah relasi khusus. Sedangkan korespondensi satu-satu yang mana? Yang seperti ini. Lihat, anggota A-nya ada 4, anggota B juga ada 4. Setiap anggota A berpasangan dengan satu anggota B. Begitu juga dengan B-nya. Setiap anggota B berpasangan dengan satu dari anggota A. Ya. Nah, ini disebut dengan korespondensi satu-satu. Yang di bawahnya juga sama. Setiap anggota A berpasangan dengan satu anggota B. Lihat, ada yang bercabang, nggak ada. B-nya juga sama. Setiap anggota B berpasangan dengan satu anggota A. Maka disebut dengan korespondensi satu-satu. Ini contoh dari diagram panah. Nah, sekarang kalau menghitungnya bagaimana? Ini contohnya. Diketahui A adalah himpunan huruf pembentuk kata ceria dan B adalah himpunan huruf vokal. Berapakah banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A dan himpunan B? Jawab. Cara menjawabnya, A adalah himpunan huruf pembentuk kata ceria, berarti huruf E, O, R, I, dan A. Kemudian B-nya adalah himpunan huruf vokal. Nah, yaitu A, I, U, E, O. Anggota dari himpunan A ada 5. Sedangkan anggota dari himpunan B juga ada 5. Sehingga ini bisa menjadi korespondensi satu-satu. Banyak korespondensi satu-satu adalah, nah ini kan tadi 5. Berarti 5 kalikan angkanya semakin kecil. 5 kali 4 kali 3 sampai angkanya 1 kali 2 kali 1. Ini kamu hitung jumlahnya berapa? 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. 120 kali 1 120. Kalau di sini 7 berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau sini 10 berarti 10 kali 9 kali 8 kali dan seterusnya sampai kali 2 kali 1. Ya. Sehingga banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk adalah 120 buah.
Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa diaplikasikan dalam mengerjakan soal-soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.